Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Titi. Kali ini kita akan belajar tentang hubungan antar sudut. Pada pembahasan kali ini, kakak akan menjelaskan 3 poin pembahasan. Yang pertama yaitu sudut yang saling berpelurus, yang kedua sudut yang saling berpenyiku, dan yang ketiga sudut yang saling bertolak belakang. Sebelum masuk materinya, adik-adik jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe channel kakak ya. Nah adik-adik, pembahasan yang pertama yaitu sudut saling berpelurus atau disebut dengan bersuplemen. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah adik-adik, ini adalah sudut yang saling berpelurus. Apa sih sudut berpelurus itu? Nah, sudut saling berpelurus adalah keadaan di mana dua buah sudut atau lebih membentuk sudut lurus yang besarnya yaitu 180 derajat, di mana salah satu sudutnya merupakan pelurus dari sudut yang lain. Misalkan, sudut AOB berarti pelurus dari sudut BOC, atau sudut BOC berarti pelurus dari sudut AOB. Nah adik-adik coba perhatikan, tadi jumlah sudut berpelurus yaitu 180 derajat. Nah berarti sudut AOB ditambah dengan sudut BOC yaitu 180 derajat. Atau sudut A ditambah sudut B, hasilnya yaitu 180 derajat. Ingat, berpelurus disebut juga dengan bersuplemen. Nah, sekarang kita coba ke contoh soal ya. Perhatikan soal berikut ini. Tentukan pelurus atau suplemen dari sudut berikut. Yang pertama yaitu ada sudut 154 derajat, yang kedua 68 derajat, yang ketiga yaitu 105 derajat. Nah, sekarang kita cari pelurusnya ya. Ingat, sudut pelurus besarnya 180 derajat. Nah, berarti pelurus dari sudut 154 cara mencarinya tinggal kita kurangkan. 180 dikurangi 154 derajat, hasilnya yaitu 26 derajat. Nah, berarti adik-adik, pelurus dari 154 derajat yaitu 26 derajat. Kita coba ke soal yang kedua. 68 derajat pelurusnya yaitu 180 derajat dikurangi 68 derajat. Hasilnya yaitu 112. Nah, berarti pelurus dari 68 derajat yaitu 112 derajat. Kita lanjut ke soal yang ketiga, pelurus dari 105 derajat. Berarti 180 dikurangi 105 derajat. Hasilnya 75 derajat. Nah, berarti pelurus dari 105 derajat yaitu 75 derajat. Kita coba ke soal berikutnya lagi. Perhatikan soalnya. Pada gambar di samping merupakan sudut berpelurus. Tentukan besar sudut KMN dan nilai A. Adik-adik coba perhatikan. Pada gambar tersebut merupakan sudut berpelurus, di mana sudah diketahui sudut LMK besarnya yaitu 25 derajat. Sedangkan sudut KMN diketahui besarnya yaitu 2A ditambah 35 derajat. Sekarang kita cari dulu besar sudut KMN. Besar sudut KMN sama saja pelurus dari sudut KLM. Berarti 180 derajat dikurangi 25 derajat. Hasilnya yaitu
155 derajat. Sekarang kita tahu besar sudut KMN yaitu 155 derajat. Selanjutnya kita cari nilai A. Besar sudut KMN yaitu 155 derajat. Coba kalian perhatikan lagi gambarnya. Pada gambar diketahui sudut KMN besarnya yaitu 2A ditambah 35 derajat. Berarti sama saja 2A ditambah 35 derajat sama dengan 155 derajat. Sekarang kita cari nilai A ya. Langkah berikutnya kita pindahkan 35 derajat. Karena penjumlahan jika dipindah menjadi pengurangan. Sehingga 2A sama dengan 155 derajat dikurangi 35 derajat. 2A sama dengan 120. Nah, berarti A sama dengan 120 derajat per 2. A sama dengan 60 derajat. Nah, sekarang kita tahu nilai A besarnya yaitu 60 derajat. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar di samping, BE tegak lurus dengan CE. Dan besar sudut CED sama dengan 52 derajat. Tentukan besar sudut AEB dan besar pelurus sudut CED. Nah, adik-adik, coba kalian perhatikan gambarnya lagi. Pada soal diketahui BE tegak lurus dengan CE, maka sudut BEC merupakan sudut siku-siku, yaitu besarnya 90 derajat. Nah, berarti pada gambar kita ketahui kalau sudut CED yaitu 52 derajat dan sudut BEC yaitu 90 derajat. Selanjutnya kita cari besar sudut AEB. Gambar tersebut merupakan sudut yang saling berpelurus, sehingga sudut AEB ditambah sudut BEC ditambah sudut CED sama dengan 180 derajat, karena merupakan sudut yang saling berpelurus. Sekarang kita masukkan besar sudutnya, yaitu sudut AEB ditambah 90 derajat ditambah 52 derajat sama dengan 180 derajat. Sehingga menjadi sudut AEB ditambah 142 derajat sama dengan 180 derajat. Berarti sudut AEB sama dengan 180 dikurangi 142. Hasilnya yaitu 38. Nah, kita tahu sudut AEB besarnya 38 derajat. Selanjutnya, kita cari besar pelurus sudut CED. Pelurus sudut CED sama dengan 180 derajat dikurangi besar sudut CED. Berarti 180 dikurangi 52, hasilnya 128 derajat. Nah, adik-adik, pembahasan selanjutnya yaitu sudut saling berpenyiku atau disebut dengan komplement. Sudut saling berpenyiku adalah keadaan di mana dua buah sudut atau lebih membentuk sudut siku-siku. Besarnya yaitu 90 derajat, di mana salah satu sudutnya merupakan penyiku dari sudut yang lain. Nah, berarti sudut PSG penyiku dari sudut RSQ, atau sudut RSQ penyiku dari sudut PSG. Adik-adik, jumlah besar sudut penyiku yaitu 90 derajat. Maka, sudut PSG ditambah sudut RSQ besarnya 90 derajat. Atau, sudut X ditambah sudut Y sama dengan 90 derajat. Sekarang kita coba ke contoh soal. Perhatikan gambar berikut ini. Tentukanlah nilai X. Adik-adik, gambar tersebut merupakan sudut yang saling berpenyiku.
Nah, berarti jika dijumlah kedua sudut tersebut besarnya yaitu 90 derajat. Maka 45 ditambah 3x sama dengan 90 derajat. Sehingga 3x sama dengan 90 derajat dikurangi 45 derajat. Hasilnya yaitu 3x sama dengan 45 derajat. Berarti x sama dengan 45 per 3. X sama dengan 15 derajat. Nah, berarti nilai X yaitu 15 derajat. Contoh berikutnya lagi. Perhatikan gambar di atas. Tentukanlah nilai X dan besar masing-masing sudut. Nah, adik-adik, ini merupakan sudut berpenyiku. Maka jika ketika sudut tersebut dijumlahkan, hasilnya 90 derajat. X ditambah 2x ditambah 3x sama dengan 90 derajat. Berarti 6x sama dengan 90 derajat. Sehingga x sama dengan 90 derajat per 6. X sama dengan 15 derajat. Nah, selanjutnya kita tentukan ya besar masing-masing sudutnya. Yang pertama yaitu sudut AOB. Sudut AOB sama dengan x. Berarti sama dengan 15 derajat. Kemudian sudut BOC sama dengan 2x. Tadi nilai x yaitu 15 derajat. Sehingga 2 dikali 15 derajat sama dengan 30 derajat. Selanjutnya yaitu sudut COD. Sudut COD besarnya 3x. Sehingga 3 dikali 15 sama dengan 45 derajat. Berarti masing-masing sudutnya yaitu 15 derajat, kemudian BOC yaitu 30 derajat, dan COD yaitu 45 derajat. Jika ketika sudut tersebut dijumlahkan, hasilnya yaitu 90 derajat. Nah, adik-adik, kita lanjutkan lagi ke pembahasan yaitu sudut saling bertolak belakang. Ini merupakan gambar sudut yang saling bertolak belakang. Sudut saling bertolak belakang adalah sudut yang dibentuk oleh dua pasang sinar garis saling berlawanan. Dua buah sudut yang saling bertolak belakang memiliki besar sudut yang sama. Perhatikan gambarnya. Pada gambar, A bertolak belakang dengan sudut C. Kemudian sudut B bertolak belakang dengan sudut D. Nah, sudut yang saling bertolak belakang besarnya yaitu sama. Sehingga sudut A besarnya akan sama dengan sudut C dan sudut B besarnya akan sama dengan sudut D. Sekarang kita coba ke contoh soal. Perhatikan soal berikut ini. Gambar di samping merupakan sudut yang saling bertolak belakang. Tentukan besar sudut B, sudut C, dan sudut D. Pada gambar kita tahu sudut A besarnya 65 derajat. Ingat, sudut yang saling bertolak belakang besarnya yaitu sama. Nah, sudut C dan sudut A saling bertolak belakang. Maka sudut C sama dengan sudut A. Besarnya sama saja. Berarti sudut C besarnya juga 65 derajat. Nah, selanjutnya kita cari sudut B dan sudut D. Perhatikan lagi gambarnya. Sudut A dan sudut B merupakan sudut yang saling berpelurus. Ingat, sudut saling berpelurus besarnya 180 derajat. Maka sudut A ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Kita tahu sudut A 65 derajat. Berarti 65 derajat ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Selanjutnya, sudut B sama dengan 180 derajat dikurangi 65 derajat. Sudut B sama dengan 115 derajat. Kita sudah ketahui sudut B yaitu 115 derajat. Coba perhatikan lagi. Ternyata sudut B bertolak belakang dengan sudut D. Sehingga
besar sudut B dan sudut D yaitu sama. Berarti sudut D sama dengan sudut B. Sudut D sama dengan 115 derajat. Karena sudut B sudah diketahui yaitu 115 derajat. Soal selanjutnya, tentukanlah nilai X, Y, dan Z. Nah, pada gambar tersebut ada sudut yang saling bertolak belakang. Yang pertama, kita tentukan nilai X. Sudutnya saling bertolak belakang. 2X sama dengan 120 derajat. Maka, X sama dengan 120 per 2. X sama dengan 60 derajat. Kemudian kita tentukan nilai Y. Pada sudut Y ini juga merupakan sudut yang saling bertolak belakang. 3Y sama dengan 51 derajat. Y sama dengan 51 per 3. Y sama dengan 17 derajat. Kemudian kita cari nilai Z. Nah, ini juga merupakan sudut yang saling bertolak belakang, sehingga besar sudutnya yaitu sama. 5Z ditambah 3 sama dengan 68 derajat. Berarti 5Z sama dengan 68 dikurangi 3. Z sama dengan 68 dikurangi 3 yaitu 65. Jadi, Z sama dengan 65 per 5. Hasilnya yaitu 13. Nah, kita tahu nilai X yaitu 60 derajat, Y yaitu 17 derajat, dan Z yaitu 13 derajat. Adik-adik, selanjutnya yaitu latihan soal. Silakan kalian kerjakan dan tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Soalnya, perhatikan gambar di samping. Tentukanlah nilai A dan besar masing-masing sudut. Gambar tersebut merupakan sudut yang saling berpenyikut. Silakan kalian kerjakan ya. Nah, adik-adik, sudah selesai ya pembahasan kakak kali ini. Apabila ada pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.